Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah, bersyukuri dari apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat yang zahir, yang nampak, maupun nikmat yang batin, yang tersembunyi. Dan yang paling pantas untuk kita syukuri di hari yang mulia ini adalah dua nikmat yang banyak manusia luput dari dua nikmat tersebut, as-sihhah wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Karena Nabi SAW menyebutkan nikmatan maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia luput dan lalai untuk mensyukuri dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sehat akan terasa sebagai nikmat jika Allah telah cabut nikmat sehat dari kita dan kita jatuh dalam keadaan sakit. Demikian pula waktu luang akan terasa sebagai nikmat jika Allah Azza wa Jalla telah menyibukkan kita dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat, urusan duniawi, sehingga tatkala itu kita baru merasakan betapa nikmatnya waktu luang yang digunakan untuk perkara-perkara ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan jasa perjuangan beliaulah sehingga sampai hari ini, sampai saat ini, detik ini, kita merasakan bagaimana manisnya ilmu agama, warisan yang telah diwariskan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan jalan keluar dari segala problematika kehidupan kita di muka bumi ini. Nabi SAW mengatakan, taraktukum alal bayda, sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas cahaya yang sangat terang benderang, lailuha kanahariha, yang mana malam harinya itu seakan-akan sama seperti siang harinya, saking terangnya cahaya yang dibawa oleh Nabi tersebut. Ilmu agama, la yazighu anha illa halik, tidak ada yang menyelisihi ajaran yang dibawa oleh Nabi kecuali pasti binasa, kecuali pasti binasa. Tidak ada satupun orang yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi, maka kecuali pasti mereka akan binasa. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan singkat khutbah Jumat di siang hari ini, kita akan menyampaikan satu tema terkait dengan kewajiban seorang muslim untuk menerima dari ketentuan dan takdir yang telah Allah tetapkan kepada para hambanya. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kalau kita melihat dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, betapa banyak orang-orang yang Allah berikan ujian hidup terhadap mereka, cobaan dari keadaan yang menimpa diri mereka, keadaan yang menimpa orang yang mereka cintai, keadaan yang menimpa harta yang Allah titipkan kepada mereka, dan apapun itu dari problematika ujian yang Allah berikan kepada para hamba. Sebagian manusia ada yang mereka bersabar menerima di atas ketetapan dan ketentuan Allah yang telah Allah catat untuk dirinya. Sebagian manusia ada yang kufur dan mereka mengingkari dari apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Kalau kita berbicara tentang mayoritas manusia, notabene hamba-hamba Allah yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini, maka sifat manusia itu adalah sifat yang senantiasa mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu halu'a. Atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan sifat manusia itu adalah suka untuk berkeluh kesah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, sebagai seorang muslim, maka wajib bagi kita untuk menyadarkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, siapapun orang terdekat kita dan seluruh manusia, wajib bagi kita untuk menerima ketentuan takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan dari seluruh takdir-takdir makhluk ini ribuan tahun lamanya sebelum diciptakannya langit dan bumi. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab
sahihnya. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda. Kata beliau, Nabi bersabda, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sanah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan, Allah Azza wa Jalla telah menentukan apa yang Allah tentukan, yaitu takdir seluruh makhluk yang Allah cipta, baik itu manusia ataupun jin, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik itu anak kecil ataupun orang dewasa. Semua makhluk yang Allah cipta, Allah sudah tetapkan takdir mereka. Allah sudah catat tentang garis kehidupan mereka. Apakah mereka itu syaqi, orang-orang yang sengsara, am sa'id, atau orang-orang yang berbahagia hidup di muka bumi ini. Kapan Allah takdirkan itu? Nabi menyebutkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Oleh karena itu jamaah dimuliakan oleh Allah, apalah daya bagi kita para hamba. Kita hanya menjalani kehidupan, menerima setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan terhadap kita. Bersabar atas ujian, bersabar dan menerima segala apa yang telah Allah gariskan, tetapkan untuk kehidupan kita di muka bumi ini. Orang-orang yang mereka bersabar, maka tentu pahala janji Allah bagi mereka adalah sesuatu yang sangat besar, berupa surga yang mereka mempertaruhkan kebahagiaan mereka di dunia. Mereka gadaikan itu, mereka jual itu untuk mendapatkan surga yang memang harganya sangat mahal. Allah SWT atau Nabi SAW bersabda, "Ala inna sil'atallahil ghaliyah." Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya perniagaan Allah, barang dagangan Allah itu sangat mahal harganya. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya barang dagangan Allah itu berupa surga. Maka orang-orang yang menginginkan surga, mereka harus bersabar atas kehidupan dunia ini. Mereka bersabar atas ujian yang Allah timpakan kepada mereka. Karena dunia ini adalah darul imtihan, tempat kita diuji, tempat kita diberikan ujian, cobaan, dan segala jenis apa yang telah Allah bebankan untuk kita. Itulah yang Allah berikan kepada kita. Dan dunia ini memang adalah sesuatu perkara yang menjadi ujian untuk kita. Bagaikan berbeda halnya dengan orang-orang kafir, yang mana dunia ini surga untuk mereka. Sementara orang-orang mukmin, dunia ini adalah sesuatu penjara untuk mereka. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surganya orang-orang kafir dan penjaranya orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Di penjara seakan-akan semua yang mereka inginkan itu adalah sesuatu yang terlarang. Tapi negeri akhirat itu adalah janji Allah Azza wa Jalla yang akan Allah berikan kenikmatan terhadap mereka berupa surga, kenikmatan, segala apa yang mereka inginkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, kata Allah. Sesungguhnya di dalam surga, apa yang kalian mau, Allah akan berikan untuk kalian. Walakum fiha ma tad'un, apa yang kalian minta pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara tentang nikmat surga, besarnya balasan yang Allah berikan kepada para hamba, itu tentunya disesuaikan dengan kadar cobaan yang Allah berikan. Semakin besar cobaan yang Allah berikan kepada kita, tentu akan semakin besar pula balasan di hari akhirat nanti berupa surga yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, "Inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala, fa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat." Sesungguhnya kata Nabi SAW, besarnya balasan yang Allah berikan di akhirat nanti itu disesuaikan dengan besarnya cobaan. Semakin berat hidup kita jemaah sekalian, semakin banyak ujian hidup yang kita rasakan, namun kita mampu untuk bersabar, begitulah besar balasan yang Allah berikan untuk kita para hambanya yang mampu untuk bersabar. Fa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kata Nabi, sebuah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Nabi. Sesungguhnya kata Nabi, kalau Allah sudah cinta sama sekelompok orang, kalau Allah cinta sama kita, ibtalahum, pasti Allah akan uji kita. Pasti Allah akan berikan cobaan untuk kita. Nabi-nabi Allah alaihi wassalatu wassalam mendapatkan ujian yang besar. Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam dituduh sebagai orang yang gila, rajulun majnun, laki-laki gila, sahirun kadzdzab, pendusta, penyihir, dukun, dan kalimat-kalimat yang kotor yang menyakiti hati Nabi kita alaihi wassalatu wassalam.
Tapi Allah mensucikan nama beliau di dalam surah An-Najm. Wa ma sahibukum bimajnun. Tidaklah sahabat kalian, yaitu Nabi Muhammad itu sebagai orang gila, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang musyrikin pada zamannya. Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan ujian dari kaumnya. Ketika berdakwah, beliau menyampaikan ilmu agama. Beliau mengeluhkan kepada Allah Azza wa Jalla, "Ya Allah, inni da'autu qaumi lailan wa nahara." Sesungguhnya aku mendakwahkan kaumku siang dan malam. Hari ini kita hanya berdakwah di malam hari. Tapi Nabi Nuh alaihi salam siang dan malam menghabiskan umurnya, menghabiskan waktunya untuk berdakwah kepada Allah. Tapi apa respon dari orang-orang yang menerima dakwah Nabi Nuh, atau respon dari orang-orang yang menjadi kaumnya Nabi Nuh? Allah sebutkan di dalam surah Nuh, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menutupkan jari-jari mereka, menyumbat telinga mereka. Nabi Nuh berbicara, tapi mereka menyumbat telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum, mereka ambil bajunya, mereka tutup mukanya dengan baju yang mereka pakai. Mereka tutup wajahnya, mereka sumbat telinganya dengan jari mereka. Maka ini adalah dampak yang sangat menyakitkan hati Nabi Nuh saat itu. Oleh karena itu jemaah dimuliakan oleh Allah, Allah turunkan hujan yang melimpah ruah untuk mereka, memancar dari langit air yang tiada henti, memancar dari bumi air yang tiada henti, sehingga Allah tenggelamkan kampungnya Nabi Nuh alaihi salam. Selamatlah orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh, dan binasalah orang-orang yang mereka menyelisihi ajaran Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu jemaah dimuliakan oleh Allah, hari ini kalau kita berbicara tentang orang yang selamat adalah orang yang mereka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ada ungkapan dari para ulama, as-sunnatu kasafinati Nuh, man raqibaha najah wa man takhallafa anha gharib. Kata para ulama, mereka mengatakan bahwasanya sunnah itu adalah bagaikan perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha najah, siapa yang naik perahunya Nabi Nuh, selamatlah dia. Wa man takhallafa anha gharib, barang siapa yang mereka tidak mau naik di atas perahunya Nabi Nuh, maka mereka akan tenggelam. Sama dengan kita pada hari ini. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, mengembalikan urusannya kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, maka dia akan selamat. Tapi siapa yang mereka berpaling dari ajaran Allah dan ajaran Nabi, maka mereka akan binasa. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Sangat banyak sekali contoh di antara ujian-ujian yang Allah berikan, tapi itu semua adalah sesuatu balasan yang sangat besar di sisi Allah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul mu'min min wasab wala nasab wala saqam wala hazan hatta syaukati yushakuha illa kuffira bihi min sayiatihi." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang mukmin, maksudnya semua orang Islam, tidaklah seorang muslim yang Allah cipta di muka bumi ini ditimpa dengan rasa sakit, rasa capek, rasa sakit, orang yang disakiti hatinya, disakiti fisiknya, dizalimi. Atau kata Nabi, wala nasab, atau orang yang capek, suami yang bersusah payah mencari rezeki, berangkat kerja di pagi hari, pulang di malam hari, hanya untuk mencukupi kebutuhan anak dan istrinya. Tidaklah rasa sakit yang Allah timpakan kepada kalian, rasa capek sebagai suami yang mencari nafkah di siang hari dan bersusah payah bersabar di atas sikap istri dan anak-anaknya terhadapnya. Wala saqam wala hazan, demikian pula rasa sedih yang Allah berikan di hati kalian. Tidaklah rasa sakit, capek, sedih yang Allah SWT titipkan kepada kalian. Rasa sedih, bisa saja Allah SWT mengambil orang yang paling kita cinta. Mungkin orang tua kita, mungkin anak kita, mungkin istri kita, atau mungkin siapa saja yang paling kita cintai, guru kita, ustadz kita. Allah wafatkan dia, Allah panggil dia ke sisinya, kembali duluan, mendahului dari orang-orang yang lain, dari kita. Tidaklah semua ujian hidup di dunia ini, kalau kalian terima sabar di atas ujian itu, kalian menerima, tidak berkeluh kesah, tidak pernah mengatakan Allah adalah Rabb yang zalim. Kenapa musibah menimpa diri saya bertubi-tubi, sementara orang lain yang penuh dengan maksiat dan gelimang dosa, mereka menjadi orang yang aman. Tapi mereka bersabar. Idza asabathum musibah, kalau ditimpakan musibah kepada mereka, mereka ikhlas menerima, ridha, puncak di atasnya ikhlas, ridha, menerima takdir Allah. Mereka katakan apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya kami akan kembali kepadamu, ya Allah. Ma'asyiral muslimin a'azzakum, tidaklah musibah kehidupan dunia yang Allah ujikan kepada kita pada hari ini. Kata Nabi,
illa kuffira bihi min sayyi'atihi. Kecuali itu adalah sesuatu yang menjadi sebab dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjadikan kita sebagai mukmin yang bersabar di atas segala ujian cobaan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mengistiqomahkan kita di atas Islam, di atas sunnah Nabi ini, di atas ajaran-ajaran yang mulia dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah menghindarkan kita jadi orang-orang termasuk dari orang-orang yang mereka kufur terhadap nikmat Allah, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, dan menganggap bahwasanya Allah adalah Rabb yang tidak adil, yang mereka suudzon kepada Allah. Ingatlah jemaah dimuliakan oleh Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Sesungguhnya sikapku terhadap para hambaku, kata Allah, sesuai dengan prasangka mereka kepadaku. Kalau mereka prasangka baik kepadaku, kata Allah, aku akan berikan kebaikan. Tapi kalau mereka suudzon kepadaku, mereka bersangka kepadaku, maka aku juga membalas dengan sesuai apa yang menjadi sangkaan mereka. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil qaili fi muhkamit tanzil. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, hari ini adalah hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita selaku umatnya untuk memperbanyak salawat dan salam kepada beliau. Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyara. Nabi menjanjikan kepada kita, kata Nabi, siapa saja di antara kalian yang bersalawat kepadaku satu kali, mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi asyara, maka Allah akan membalas salawat tersebut dengan 10 pujian yang Allah puji kita di sisi makhluk-makhluk yang dekat dan mulia bersama Allah Azza wa Jalla. Allahumma shalli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فاغفر للأنصار والمهاجرة نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونعوذ بالله من النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا
واعتدلوا ولا تختلفوا سدوا الخلل لا تذروا فرجة الsyaitan. Shaf diluruskan dan dirapatkan untuk kesempurnaan salat. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.